Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kesempatan kali ini mari kita datang merendahkan diri di hadapannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas hembusan nafas yang masih Engkau berikan dalam diri setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau kami masih ada sampai saat ini, sampai detik ini, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, melainkan hanya karena kemurahan-Mu, melainkan hanya karena anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berserah pada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan ibadah kami secara sungguh-sungguh Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh, maupun itu secara online Tuhan, kami percaya semuanya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari dengarkan pujian ini dari awal. Katakan bersama, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu,
Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah dosa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan kembali negeri kami. Mari sembah Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Ampunilah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menghadapi segalanya kalau tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu uluran tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, pada saat ini kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan sendiri.
tanpa pimpinan-Mu, tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Kami butuh keajaiban-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas kami. Sehingga kami bisa melewati hidup kami setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya kami pergunakan dengan baik oleh karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai saat ini kasih-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kau berikan kesempatan bagi kami, untuk kami bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk merendahkan diri kami, bersimpu di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami perlu Engkau melalui roti hidup, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau karena Engkau adalah pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Ampuni kami hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini Tuhan. Sucikan mulut, bibir, lidah kami Tuhan. Sehingga Engkau berkenan memakai kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mengisi waktu-waktu, hari-hari yang kita lalui, terlebih pada saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama, untuk beribadah, mendengarkan firman-Nya. Walaupun penuh dengan keterbatasan, yaitu pada saat ini kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka. Tapi kami yakin dan percaya, itu tidak mengurangi akan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan juga dinyatakan oleh Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Renungan pada kesempatan saat ini, saya berikan tema yaitu Yesuslah sumber kehidupan, yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kita perhatikan secara seksama. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Sekali lagi saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat terkait dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam pasal 2 di sana bagaimana
Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada waktu peristiwa pernikahan. Di sana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu air menjadi anggur. Di dalam pasal yang ke-5, di sana Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat. Tuhan telah menyembuhkan seorang yang telah mengalami sakit lumpuh kurang lebih selama 38 tahun. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di dalam pasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu memberi makan ribuan orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Kita melihat keajaiban demi keajaiban telah membuat berita yang sangat luar biasa dan didengar banyak orang. Dan mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, kemana Yesus pergi. Kemana mereka melangkah pergi dan mencari Yesus. Di dalam ayat yang ke-35 ini, Tuhan Yesus menjelaskan, mengungkapkan suatu kebenaran yang tentunya selama pada waktu itu belum pernah mereka dengarkan. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana menjembatani antara sesuatu yang sangat lahiriah dan menjelaskan yang berkorelasi berhubungan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang sangat bersifat kehidupan di dalam kekekalan di dalam Yesus. Dikatakan tadi, akulah roti. Tuhan Yesus berkata, menjelaskan dirinya bahwa akulah roti hidup. Kalau kita merenungkan ayat ini, tentunya bagi umat Israel pada waktu itu mereka diingatkan peristiwa yang telah terjadi masa lampau, di mana Allah mengadakan tanda-tanda ajaib kepada nenek moyang mereka, bahwa Tuhan telah memberikan mana di tengah padang gurun. Dan setelah Tuhan Yesus mengadakan tanda mujizat, yaitu 2 ikan dan 5 roti menjadi sumber hidup secara jasmani bagi kehidupan mereka, Tuhan berkata, akulah roti hidup. Artinya, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan ego eimi. Banyak sekali Tuhan Yesus mengatakan, akulah, akulah, akulah. Di sini dikatakan, akulah roti hidup. Di dalam ayat lain dikatakan, akulah terang dunia. Akulah garam dunia. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah gembala yang baik. Itulah identitas daripada Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bahwa Yesus pada konteks itu adalah bahwa ia adalah roti yang sejati. Yang memberikan kehidupan. Tidak hanya masalah-masalah lahiriah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat pada saat ini, hari-hari ini, secara umum kehidupan manusia dirundung dengan kesulitan, masalah ekonomi, masalah keuangan, itu akibat daripada wabah atau COVID-19 yang terjadi kurang lebih 1,5 tahun ini berjalan. Sampai saat ini masih terjadi. Dan itu sangat berdampak bagi kehidupan manusia secara umum, bahkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan pun kena dampaknya. Kita melihat dampak dari COVID mengganggu dunia usaha, dunia kerja. Akibatnya
finansial, ekonomi mengalami pengurangan. Dan itu berdampak bagi kehidupan kita. Tetapi kita melihat bahwa keajaiban itu ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan. 2 ikan dan 5 roti kira-kira itu hanya cukup untuk berapa orang saja. Tetapi sesuatu yang terbatas tatkala itu ada di dalam tangan Allah yang tidak terbatas. Di sana terjadi ada keajaiban. Dan itu menyelesaikan masalah urusan perut pada waktu itu, bahkan berlebih. Tuhan katakan, akulah roti hidup, roti yang sejati. Tentunya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu membuat tanda tanya bagi umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu. Bagaimana mungkin Yesus berkata, akulah roti hidup. Apa yang dikatakan Tuhan itu mengingatkan mereka apa yang telah Allah kerjakan untuk nenek moyang mereka. Akulah roti hidup, atau yang dimaksud Tuhan, roti sejati. Itu yang digambarkan dengan mana. Yang telah diterima oleh nenek moyang mereka. Untuk memperoleh roti yang hidup, ada 2 hal yang penting yang perlu kita pahami sebagai orang-orang percaya. Untuk memperoleh roti yang sejati itu, dikatakan, barang siapa datang kepadaku, barang siapa datang kepada Yesus, sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita undur ke belakang di dalam Yohanes 3 ayat 36, di sana dikatakan, barang siapa percaya kepada anak. Di dalam ayat yang ke-35 tadi, Tuhan Yesus menjelaskan mengenai identitasnya. Akulah roti hidup. Di dalam pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita melihat bahwa kepentingan rohani itu lebih penting, lebih utama, yang harus didahulukan daripada kepentingan lahiriah. Walaupun kepentingan lahiriah itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena apa? Kepentingan kebutuhan lahiriah itu sangat terbatas kebutuhannya. Tetapi kebutuhan roti hidup itu menyangkut akan kehidupan kekal. Kehidupan yang tak terbatas. Kebutuhan roti secara lahiriah itu dibutuhkan selama kita hidup di dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, itu tidak dibutuhkan. Itu tidak berlaku lagi.
Tetapi roti hidup itulah yang berlaku kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Dialah roti hidup, dialah roti yang sejati, yang memberikan kelangsungan kehidupan kita sampai di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, dikatakan kalau kita mau akan roti hidup itu tidak ada cara atau lain. Dikatakan tadi, barang siapa datang kepadaku. Roti hidup itu telah diberikan, telah ditawarkan kepada siapapun tanpa terkecuali. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah setiap manusia mempunyai respon yang berbeda. Ada yang mau datang kepada dia, ada yang tidak mau mendengar, ada yang mendengar tapi tidak mau datang kepada dia. Dalam Yohanes 3:16 sana, ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu sifatnya universal. Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, ini sudah lain. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu adalah syaratnya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Barang siapa datang kepadaku, dikatakan ia tidak akan lapar lagi. Kalau manusia hanya berorientasi kepada hal-hal yang lahiriah, itu manusia akan mengalami lapar lagi. Tuhan Yesus katakan kepada para pendengar pada waktu itu, kamu datang bukan karena kamu melihat tanda yang ajaib, percaya kepadaku, tetapi kamu datang kepadaku karena apa? Karena roti, ya, karena hal lahiriah. Sebenarnya tidak salah, tetapi yang seharusnya menjadi orientasi adalah sumber sang pemberi kehidupan secara lahiriah itu. Kalau mereka hanya berorientasi kepada roti yang telah diadakan mujizat oleh Tuhan Yesus, maka mereka akan mengalami apa? Lapar lagi. Mereka akan lapar lagi. Tetapi kalau mereka datang kepada roti hidup, mereka tidak akan lapar lagi. Oleh karena apa? Yesuslah sumber roti yang sejati, roti yang sesungguhnya yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Matius 11 ayat 28 sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kehidupan pada saat ini tentunya membuat setiap kita mengalami kelelahan, mengalami pergumulan pikiran. Oleh karena apa? Kita harus berjuang dengan situasi yang ada, yang membuat kita harus bekerja keras, mencari peluang-peluang yang ada yang bisa dikerjakan untuk kelangsungan hidup kita secara lahiriah.
Tetapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita usahakan di dalam kehidupan kita. Adalah mari kita bersama-sama untuk datang kepada Yesus. Tidak datang kepada lain, sumber pertolongan yang lain. Tetapi kita datang kepada Yesus, Allah Sang Pencipta segalanya. Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kalau sampai saat ini hidup kita masih dipelihara oleh Tuhan, bersyukurlah kita. Kalau kehidupan kita saat ini masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan sehat, bersyukurlah kita. Karena di dalam kehidupan kita, dengan segala apa yang menempel di dalam diri kita, itu tidak menjamin bahwa perjalanan hidup kita berjalan dengan baik. Tetapi jikalau gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, maka kita boleh mengalami akan penyertaannya, perlindungannya, kekuatannya, penghiburannya. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Tuhan, kita lepas dari setiap pergumulan dan masalah. Tidak. Kita mengalami pergumulan seizinnya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Tuhan senantiasa berjalan di dalam kita untuk memberikan tuntunan arahan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah kita datang kepada Yesus, karena Dialah sumber kehidupan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh beribu rebah di sisi kanan kiri kita. Kiranya itu tidak menghalangi jalan kita untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan. Sekalipun kehidupan kita sehat, sekalipun kehidupan kita kurang sehat, sekalipun kita berkelebihan, sekalipun kita berkekurangan, kiranya kita senantiasa tetap datang kepada Yesus, tetap senantiasa datang kepada Tuhan, karena Dialah jaminan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kepuasan di dalam hidup manusia itu hanya terletak kepada Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan sangat jelas berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kalau kita melihat di dalam dunia ini, orang sekaya apapun masih merasa kurang dan kurang, sekalipun kekayaannya tidak habis dimakan 7 turunan. Masih merasa lapar dan kurang terus. Itulah sifat manusia. Tetapi bagi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan merasa lapar lagi. Oleh karena apa? Tuhan yang memberikan rasa cukup di dalam hidupnya. Sekalipun di dapur kita punya sayur 1 panci, nasi yang cukup banyak, paling-paling kita makan 2 piring. Secara umum kita makan 1 piring, itu saja. Tapi Tuhan senantiasa memberikan rasa cukup di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kondisi sulit kita masih
merasa cukup dan tidak merasa kekurangan, itulah kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dan barang siapa percaya kepadaku. Yang pertama datang kepada Yesus, dan yang kedua percaya kepada Yesus. Dikatakan ia tidak akan haus lagi. Rasa haus, rasa dahaga dalam kehidupan kita. Tatkala kita menjalankan perjalanan panjang, perjalanan jauh, kita perlu minum. Rasa haus itu muncul secara alamiah di dalam kehidupan lahiriah kita. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Jikalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan berkata, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita melihat di dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, Mazmur pasal 42 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bahkan dinyanyikan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dikatakan selanjutnya, Engkaulah kekuatan dan perisai. Apakah di dalam hati kita punya rasa haus yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai, air untuk memberikan kesegaran di dalam hidupnya di tengah terik matahari tersebut. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Tuhan. Apakah kita merasa haus kepada Tuhan? Merasa rindu kepada Tuhan? Merasa butuh yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari tanpa Tuhan bahwa hidup kita adalah sia-sia. Percaya kepada Yesus. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian haus akan kasih Tuhan?
rindu akan kebaikan Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, merasa haus dan lapar akan Allah yang hidup, seperti pemazmur tadi, jiwaku haus kepada Allah. Karena apa? Dunia tidak pernah memberikan rasa puas di dalam kehidupan kita. Dunia tidak pernah bisa memberikan rasa cukup di dalam hidup kita. Hanya Allah saja yang bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Kita melihat pada akhir Juni dan sekitar awal Juli, banyak manusia secara umum mengalami kondisi yang sangat sulit. Bahkan tidak jarang yang mengalami kematian atau dipanggil Tuhan. Kita tidak bisa berkata, wah aku lebih baik, aku masih hidup. Tidak. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mendahului kita, itu memang sudah waktunya Tuhan. Bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tentunya kesempatan itu harus kita pergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kesempatan itu kita sia-siakan dengan perilaku hidup, dengan cara hidup yang menyimpang daripada Tuhan. Apakah di dalam kondisi saat ini, di dalam masa-masa sulit, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Dan itu, pertanyaan itu ditanyakan kepada kita sekalian, termasuk kepada saya juga pada saat ini. Setiap proses hidup itu akan membawa kedewasaan di dalam kehidupan kita sekalipun. Tuhan izinkan untuk kita mengalami hari-hari waktu-waktu yang sulit. Tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang sangat penting dua hal, yaitu kita senantiasa datang kepada Dia. Dan kita tetap percaya kepadanya. Yakinlah bahwa kuasanya, perlindungannya itu cukup bagi kita. Penyertaannya itu cukup bagi kita. Sehingga kita boleh mengisi, menjalani kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Kita jalani hidup kita dengan baik di dalam penyertaannya. Kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit, kita mengalami lemah, kita mungkin ada sedikit undur daripada Tuhan, marilah kita datang kepadanya. Marilah kita meresponi akan undangannya, akan panggilannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepadanya. Kalau kita datang kepada Yesus, itu merupakan suatu alamat yang pasti dan benar, dan tidak mengecewakan di dalam kehidupan kita. Karena Dialah sumber kehidupan kita, baik masa sekarang maupun masa akan datang. Amin. Mari kita bersama-sama, kita naikkan pujian, jiwaku merindukanmu. Saya minta tolong untuk WL dan singer untuk membantu.
Bapak Ibu sekalian dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan, merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 35 ini. Seperti yang Yesus katakan, bahwa dialah roti hidup, roti yang sejati. Barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan, kita meresponi undangannya. Untuk kita boleh mengalami persekutuan yang intim secara pribadi, yaitu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, jiwa kami pada saat ini haus akan Engkau ya Bapa. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, jiwaku haus kepada-Mu. Katakan ku bersyukur
katakan sekali lagi, ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Sekali lagi katakan tiada ya, tiada ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Glory, glory bagimu Bapa. Haleluya, glory, Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Melalui firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah roti hidup, Engkaulah roti Yesus sejati, yang memberikan kelangsungan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk senantiasa datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah gembala yang baik, karena Engkaulah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang kami percaya, Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa kepercayaan kami tidak bergeser dari hidup kami, dari diri kami, keyakinan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun mungkin banyak kesulitan, banyak pergumulan yang ada di sekitar kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah Immanuel senantiasa menuntun, menyertai hidup kami. Berjalanlah Tuhan di depan kami, pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas segala kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat saat ini Kau telah mengasihi kami, Kau telah memberkati kami, Kau telah hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap para hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, menyertai, Kau yang membimbing di dalam hidupnya, di dalam masa mudanya, di dalam masa pekerjaannya, di dalam masa depannya, di dalam kesehatannya. Tuhan, Kau tidak pernah sia-siakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Demikian pula buat sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti di dalam ibadah ini. Tuhan, Kau senantiasa memberkati di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan iman percaya mereka kepada Engkau, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Tuhan, kami bersyukur dan yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan buat sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, yang masih bergumul di dalam kesehatan, bergumul di dalam masalah ekonomi. Tuhan, kami yakin dan percaya, ajarkan untuk setiap sidang-Mu Tuhan, untuk senantiasa datang kepada Engkau, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, percaya kepada Engkau. Dan pertolongan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau punya waktu untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita sebagai bentuk penyerahan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntun menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya turunlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, yang telah mengadakan pengampunan dosa-dosa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun menyertai setiap kehidupan kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.